Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita bersyukur kembali kepada Dia karena waktu yang Ia berikan untuk kita bersama-sama ada di dalam hadirat-Nya. Itu sebabnya saat ini saya undang saudara, siapkan hati untuk kita masuk memuji dan menyembah Dia. Kita mau katakan bahwa segala-galanya hanya bagi Dia. Kita mau nyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya. Amin. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta. Amin Tuhan. Dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, keselamatan bagi Allah
sekali lagi pujian ini. Kita tahu bahwa keselamatan yang Allah kerjakan buat saudara dan saya, itu Dia kerjakan lewat pengorbanan anaknya. Itu sebabnya kita mau meninggikan Dia, memuji Dia, dan segala kuasa hanya bagi Dia. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Kami naikkan hanya bagi-Mu Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melayani Engkau, untuk kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih buat pekerjaan-Mu yang Engkau sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami boleh melihat betapa besar Allah kami, betapa luar biasanya Allah kami. Dan pagi hari ini kami mau mengagungkan Engkau, dan kami menyerahkan mulai dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, mulai dari barisan pemuji sampai kepada umat-Mu. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami, dan kami mau menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada setiap kita adalah keselamatan. Tetapi keselamatan itu tidak hanya kita berdiam diri, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Sebab itu kita harus memiliki satu visi atau mimpi untuk keluarga atau untuk bangsa ini. Kita akan menyanyikan pujian ini. Ku punya visi. Haleluya. Dan berdoa
Tentunya tidak mudah untuk kita mempunyai satu mimpi atau untuk kita memiliki satu visi di dalam hidup ini tanpa ada yang menolong di dalamnya. Sebab itu pada saat Yesus naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang akan menolong kamu. Nah, saudara, biarlah pujian ini kita mau nyanyikan. Haleluya. Hati
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita, menjadikan contoh buat kehidupan kita semua. Karena kita tahu tanpa firman-Nya kita tidak dapat berjalan di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tahu bahwa itu Tuhan izinkan untuk kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita menyanyikan Betapa Ku Mencintai. Haleluya.
bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Ketika masalah itu ada dalam hidup kami, Engkau tetap menyertai dan memberikan kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar. Amin. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah di dalam hidup kami. Amin Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidup, Ya Tuhan, doa kami kepada menjadi yang baru. jadikan kami bejana-bejana yang berkenan di hadapan-Mu. Kau membantu bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, Amin. sentuh hati, Ini hidup kami Tuhan. ubah hidup Haleluya. menjadi yang Amin. baru. Bagai yang murni, Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air yang mengalir. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, bagai air yang mengalir. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang sangat mengerti akan setiap kehidupan kami. Walaupun kami harus menghadapi masalah, ujian yang datang silih berganti dalam hidup kami, tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan Engkau membentuk setiap kehidupan ini untuk menjadi satu bejana yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih mengurapi kami semua, menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam renungan yang sudah saya siapkan. Mari kita bersama-sama melihat dalam renungan ini. Saya memberi judul yaitu pasangan yang sepadan. Ya. Saudara-saudara, pada waktu yang lalu saudara telah mendengar bagaimana menjadi seorang bapak yang baik, yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk di dalam judul pasangan yang sepadan. Mari kita akan buka ayat kita di dalam 2 Korintus pasal 6
ayat 14 yang berbunyi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara-saudara yang saya kasihi, ayat ini mengatakan kepada kita semua bahwa jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Saya memberi judul pasangan yang sepadan. Kalau tidak seimbang artinya satu di bawah satu ke atas ya. Tapi kalau sepadan itu sama ya, saudara, posisinya. Nah, dikatakan dalam ayat ini kalau tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Berarti kalau saudara sudah menjadi orang percaya, saudara, kita harus mendapatkan pasangan yang juga sama-sama percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Saudara, kita semua yang duduk manis di depan TV atau saudara melihat di HP, ya saudara, kita adalah orang-orang yang sudah percaya, ya, sudah ditebus oleh darah Yesus, dan kita tidak termasuk lagi kepada orang durhaka, ya. Ketika kita belum mengenal Tuhan, hidup kita itu sebagai orang yang dipenuhi dengan kedurhakaan, artinya hidup di dalam dosa. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak mungkin ya saudara. Kalau di ruangan saudara terang, ya, ada lampu, ada sinar matahari, berarti tidak ada kegelapan. Tapi kalau saudara melihat firman Tuhan di waktu malam dan tidak ada lampu, itu yang disebut kegelapan, ya. Saudara, di mana ada terang pasti tidak ada kegelapan. Nah, itu sebabnya saat ini saya ingin bersama-sama melihat juga di dalam Kejadian, ya, bagaimana Tuhan berfirman kepada Adam pada waktu dia sudah menciptakan manusia yang pertama, saudara. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, di situ dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong, ya. Aku akan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, saudara, di sini kita menemui bukan seimbang tapi sepadan. Ya, kalau saudara-saudara yang pada saat ini duduk dan mendengarkan firman Tuhan, lalu saudara merasa bahwa saudara hidup hanya seorang diri, atau mungkin saudara masih menjadi single atau single parent, atau saudara menjadi seorang gadis atau pemuda yang saudara seorang diri, ya, atau mungkin saudara masih kuliah atau mungkin juga saudara sedang menata kehidupan yang tidak lama saudara akan masuk di dalam pernikahan. Saya tidak tahu ya saudara, hanya saja dalam ayat yang kita baca di sini, Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya dan sepadan dengan dia. Puji Tuhan. Tuhan itu baik ya saudara. Dia ingin supaya manusia itu selalu diciptakan, dibuat, dibangun, sampai sekalipun masih dalam kandungan, Tuhan sudah merajut, ya. Tuhan sudah membuat saudara nanti akan lahir seorang putra atau putri yang sempurna, luar biasa. Saudara, Tuhan ingin supaya
pada saat ini kita menjadi orang-orang yang sudah dibuat ya atau dipasang ya, saudara menjadi seorang suami istri ya, atau kemudian nanti saudara akan menyusun, menata ke depan, mempunyai seorang istri atau mempunyai seorang suami. Saudara-saudara yang kekasih, di sini dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam bimbingan pranikah, saudara, ada 3 prinsip bagaimana mempersiapkan ya mereka yang akan masuk dalam pernikahan atau masuk dalam berkeluarga. Salah satunya kita harus mendapatkan pasangan yang seimbang. Dalam suratan Korintus yang tadi kita sudah baca ya, juga dalam Kejadian yang dikatakan harus mendapatkan pasangan yang sepadan. Karena apa, saudara-saudara? Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa, saudara, maka hukum dosa itu cenderung masuk ke dalam keluarga. Jadi saudara lihat ya, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, maka hukum dosa itu cenderung masuk dalam keluarga. Wah, ini sesuatu yang sangat bahaya, saudara, bagi mereka-mereka yang sudah berkeluarga ya. Apakah dia masih baru menikah atau sudah lama, yang penting saudara, dosa itu cenderung masuk di dalam keluarga. Karena apa, saudara? Karena itulah maka saya memberikan pada saat ini ada 4 hukum dosa yang cenderung masuk dalam keluarga ya. Nah, mari kita akan bersama-sama simak, saudara, dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 10. Ya, kita lihat ya, saudara, Kejadian pasal 3 ayat 9 10. Yang pertama yaitu sulit berkomunikasi ya. Saudara, sulit berkomunikasi. Kejadian 3 ayat 9 sampai 19. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang atau kularang engkau makan itu?" Maka manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dari debu tanah akan kau makan hidup seumur hidupmu." Ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan kuremukan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ayat 17, "Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ayat 18,
semak duri dari rumput duri dan yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan peluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab dari debu engkau akan kembali menjadi debu. Puji Tuhan, saudara, panjang sekali yang kita baca pada sore ini, saat ini. Saudara, kita melihat di sini 4 hukum dosa yang cenderung merusak keluarga. Jadi kalau saudara sudah berkeluarga, ingatlah saudara, ada 4 hal yang seringkali merusak keluarga. Salah satunya adalah sulit berkomunikasi. Puji Tuhan, saudara, yang namanya sulit berkomunikasi itu artinya apa, saudara? Artinya kita sulit untuk menyelesaikan persoalan, karena komunikasi adalah alat yang sangat penting, ya saudara, dalam kehidupan ini, ya saudara. Untuk jalan keluar mengatasi masalah yang disebut berkomunikasi itu, kita harus membersihkan lebih dahulu hati nurani, ya saudara. Kalau komunikasi sudah sulit, maka itu akan semakin parah dalam kehidupan kita, ya. Dan diperlukan atau dibutuhkan untuk kita bisa bersekutu. Komunikasi itu adalah sesuatu yang harus dipelajari. Marilah kita harus menyadari bahwa kita ini manusia roh. Coba saudara katakan satu dengan yang lain, saya adalah manusia roh, ya saudara. Nah, kemudian di dalam kita, di dalam saya ada jiwa. Apakah jiwa itu? Jiwa itu adalah pikiran kita, perasaan kita, dan kemauan kita. Nah, saudara-saudara, di dalam tubuh ini, saudara, mengikuti perintah, ya. Kalau pikiran, perasaan, dan kemauan kita itu ada sesuatu yang kita akan selesaikan, maka kita akan ke sana, dan tubuh ini akan melakukan apa yang diperintahkan oleh jiwa. Puji Tuhan. Saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, di situ dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Kristus. Ternyata saudara, ini penting sekali. Roh, jiwa, dan tubuh kita ini harus menjadi, tidak boleh ada cacat, ya, harus menjadi sempurna pada kedatangan Tuhan kelak. Puji Tuhan, saudara, perjalanan hidup kita harus diperhatikan dengan baik. Roh kita itu artinya yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Kalau saudara kurang doa, maka roh ini akan berbicara, hei kamu hari ini belum doa, hei kamu yang tidur tadi kamu belum doa. Itu roh di dalam kita itu, saudara, yang ingin sekali bersekutu dengan Tuhan. Dan kemudian jiwa harus tegas. Saudara, pikiran, perasaan, dan kemauan kita harus cepat-cepat mengadakan hubungan dengan Tuhan. Karena tubuh itu hanya mengikuti perintah dari pelayanan jiwa ini. Puji Tuhan. Kalau suami istri mempunyai roh, jiwa, dan tubuh yang sama, maka jalannya akan mudah mengatasi kesulitan. Benar, saudara. Ya, itulah sebabnya kita harus bersekutu. Apa sih arti bersekutu? Bersekutu itu, saudara, kita harus banyak mengadakan, tubuh kita harus, saudara, berusaha untuk sekali-sekali mengadakan berjalan bersama-sama, tubuh, jiwa, dan roh kita itu, saudara-saudara,
sekali-sekali berbincang, berkata-kata, sharing persoalan masalah yang saudara hadapi. Puji Tuhan, saudara, ini yang seringkali akan sulit bagi mereka yang roh, jiwa dan tubuhnya tidak seimbang, tidak sepadan. Saudara, kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus berbicara kepada saudara dan saya, ya, supaya komunikasi suami istri akan menjadi baik. Puji Tuhan. Serangan yang kedua adalah serangan iblis. Saudara, iblis sama sekali tidak suka kalau rumah tangga saudara yang duduk ini, ya, semua dalam keadaan baik-baik saja. Dia akan mengadakan usaha untuk saudara-saudara, dia akan mengadakan usaha supaya saudara mendapatkan serangan-serangan sampai rumah tangga saudara mengalami kesulitan. Coba kita akan lihat di dalam Hosea. Saudara, di dalam kitab Hosea di situ dituliskan seperti apa ya, saudara? Kita lihat dalam buku Hosea pasal 2 di situ ayat 4 dan 6. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain linanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok, mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Ayat 6, dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang ini. Coba saudara lihat serangan iblis yang seringkali datang merusak rumah tangga, ya. Saudara, kita tahu Hosea adalah seorang yang sangat tulus kepada Tuhan. Ia tidak mau saudara menjalankan hidup ini menurut kemauannya sendiri. Dia harus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tetapi istrinya saudara sudah berlaku sundal. Dia meninggalkan keluarga, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Apalagi dengan suami-suami yang atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara, itulah sebabnya kita sangat perlu untuk mengadakan peperangan rohani. Kalau saudara mendapatkan kesulitan dalam rumah tangga atau godaan-godaan dalam rumah tangga, mari kita bersama-sama mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, adakan strategi peperangan. Dalam Matius 12, saudara, di situ dikatakan ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Di situ dikatakan, saudara, bagaimana kita harus berperang semacam apa. Ayat 28 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikat barulah dapat merampok rumah itu. Saudara, kita lihat ini serangan iblis yang selalu mengganjal dalam rumah tangga, ya. Itulah sebabnya saudara, suami istri harus mengadakan peperangan rohani, ya. Berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami sedang menghadapi goncangan, ya. Kalau Engkau tidak menolong, maka akan terjadi sesuatu yang fatal. Saudara kemudian berdoa bersama-sama mengusir setan yang mengganggu suami atau mengganggu istri. Orang kuat yang ada, kuasa kegelapan yang sedang
berupaya untuk menghancurkan rumah tangga, saudara harus berdoa dan mengusir kuasa gelap. Kemudian saudara akan merasakan persekutuan yang manis seperti tadi saya katakan. Kita harus membersihkan hati nurani dahulu. Di dalam kita harus bersih dan kita harus belajar bersekutu dengan suami dengan baik. Puji Tuhan, saudara percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan saudara apapun yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga saudara, kekacauan peranan, kekacauan peran ya. Saudara, kalau saat ini saya berbicara tentang pasangan yang sepadan dan seimbang, sangat sekali saudara-saudara disesalkan kalau suami istri itu tidak seimbang atau tidak sepadan ya, maka akan terjadi kekacauan peran ya. Penyebabnya adalah apa saudara? Sebenarnya kalau saya boleh memberikan contoh kepada saudara, sebuah payung ya. Kalau payung itu sebenarnya dipakai hanya untuk melindungi ya. Kalau hujan supaya tidak basah, kita menggunakan payung. Kalau panas supaya tidak kepanasan, kita menggunakan payung. Saudara, penyebab kekacauan peranan adalah suami itu sebagai payungnya saudara, dan istri dan pegangannya itu adalah penolong, istri yang memegang ya, kemudian suami yang melindungi. Anak-anak akan terlindung di bawah payung itu. Wah saudara, itu adalah gambaran pasangan yang sepadan. Saya harapkan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dan duduk bersama-sama, mari kita saudara mengusahakan hidup ini suami istri menjadi pasangan yang sepadan ya. Saudara, jangan sampai tugas suami istri yang mengkup, tugas istri suami yang mengkup itu sama sekali tidak menjadi harmonis ya saudara. Jadi suami itu tugasnya melindungi dan istri sebagai penolong ya. Dia memegang tongkat dari payung itu. Tapi saudara, kalau terbalik maka anak-anak akan ada di bawah payung dan mereka tidak akan mengalami kebahagiaan. Mereka terjepit, mereka tertekan ya. Ada seperti saudara dengar minggu yang lalu, suami itu menjadi suami yang otoriter ya, atau masa bodoh. Lihatlah, peranan suami tidak ada apa-apanya saudara, tapi istri yang berperan. Wah, ini kacau balau benar-benar. Oleh sebab itu saudara, mari saudara kita lihat, karena suami, kenapa saudara penyebabnya ya bisa seperti itu? Karena suami tidak menjadi pemimpin yang benar. Karena suami tidak menjadi ayah yang benar-benar dapat dijadikan contoh, dan istri berusaha untuk menguasai suami. Berarti benar-benar saudara ini terbalik ya, istri yang menjadi dominan. Saudara, berarti saudara keduanya ini tidak berperan dan tidak menjawab kebutuhan pasangan. Berarti keduanya tidak berperan dan tidak menjawab kebutuhan pasangan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau saat ini saya berkata, janganlah suami saudara tidak memimpin dengan benar, atau ayah tidak memimpin dengan benar, maka nanti istri yang berusaha menguasai ya, seluruh rumah dikuasai oleh istri. Wah saudara, ini sama sekali saya bisa katakan pasangan yang tidak seimbang atau tidak sepadan ya. Yang terakhir saudara, di dalam yang terakhir ini adalah
mengapa Tuhan, saudara-saudara, terjadi kesulitan ya, yang kemudian iblis merusak keluarga ya. Kenapa saudara? Salah satunya juga adalah kesulitan dalam ekonomi. Saudara, perekonomian itu sangat dibutuhkan ya. Kalau ekonomi saudara kita sedang fatal ya. Saudara, ada satu yang bisa menjawab semua ya. Dalam Matius pasal yang saudara, dalam Matius pasal yang ke-6 di situ dikatakan jangan khawatir ya, untuk apa yang kita makan, untuk apa yang kita minum, kata firman Tuhan ya. Saudara, dalam Matius 6 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih daripada burung-burung itu? Haleluya. Saudara, jangan kita menjadi rumah tangga yang selalu terikat ketakutan, kekhawatiran. Wah, tidak ada uang, bingung. Saudara, mari kita menjadikan rumah tangga itu suatu kebebasan dalam mengatur keuangan ya. Bebas dari perhambaan uang. Ini tidak diukur ini tidak diukur dari banyaknya harta atau keuangan, tetapi kemerdekaan dari kekhawatiran atau ikatan mamon. Saudara, marilah kita menjadi anak Tuhan yang bebas. Percayalah, kalau burung-burung saja Tuhan pelihara, saudara dan saya juga dipelihara. Kalau saudara takut, khawatir dan gelisah, maka saudara akan menjadi tidak akan bisa memperpanjang umur. Saudara, puji Tuhan, tiap hari mempunyai masalah masing-masing, dan percayalah Tuhan yang akan memelihara saudara dan saya. Kembali lagi saudara, kita harus mempunyai pasangan yang sepadan. Pasangan yang sepadan itu saudara, dia akan terus-menerus mengalami komunikasi yang baik dengan suami istri. Kemudian dia dapat mengatasi serangan-serangan iblis. Ya, saudara, kitab Yesaya dikatakan kita ini sebagai tentara yang bisa mengatasi, saudara, mengatasi perang. Ya, iblis selalu berusaha memerangi rumah tangga saudara, tapi bersama Yesus kita pasti menang. Tahun kebangkitan, bangkit dari kekalahan, dan kita menang bersama Yesus. Yang ketiga, kita bisa menempatkan diri sebagai suami yang menudung rumah tangga, dan istri yang saudara menjadi penolong dalam rumah tangga, maka anak-anak akan bahagia. Puji Tuhan. Yang terakhir, kesulitan ekonomi dapat diatasi kalau suami istri tidak khawatir, kalau suami istri tidak terikat dengan keuangan. Kita perlu uang, tapi percayalah Tuhan pasti akan memelihara saudara dan saya. Berarti apa? Kebebasan dalam mengatur keuangan, bebas dari perhambaan uang. Ya saudara, tidak diukur dari banyaknya harta, tapi semua kita dapat atasi karena Tuhan. Haleluya. Dalam Ulangan pasal 8
ayat 17-18, janganlah kamu merasa bahwa karena aku bisa begini dan begini dan begitu. Tapi ingatlah, semua itu kita harus katakan karena Tuhan. Ya, Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang, Dia akan memberkati. Bahkan Dia dengan sumpah, Dia akan memberkati. Ya saudara, kehidupan tiap-tiap orang yang takut akan Tuhan. Ya, jangan kita mengatakan kalau kita menjadi kaya itu karena saya. Tidak, saudara. Kita tahu kehidupan ini Tuhanlah yang membuat saudara dan saya bisa mengadakan semua keperluan saudara. Puji Tuhan, inilah renungan yang dapat saya berikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita siapkan hati kita, siapkan ucapan syukur kita, dan nyatakanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu setia untuk saudara dan saya. Tiap tetesan air mata, saudara, Dia perhitungkan. Oleh sebab itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup. Ya, kelak kita bisa dikatakan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna, tidak ada cacat. Kita menjadi layak untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Tuhan Yesus setia. Tuhan
haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Di saat-saat apapun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Rasa khawatir, rasa gelisah, badai boleh datang, mengamuk, mengancam dan menyerang. Kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang setia. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap telinga yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini dan selalu takut kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau dan menjadi keluarga-keluarga yang selalu menang, menyerang. Apa yang akan datang kami harus lawan, karena bersama dengan Tuhan kami dapat mengatasi setiap kesulitan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Berkat-Mu tercurah bagi setiap telinga yang mendengar. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, ini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.